itu belum ada, itu kan celetukan dari Ketua Banggar saja. Ya belum ada pembahasan sama sekali. Saya kebetulan juga mengikuti soal penghapusan 450. Problemnya memang ada di oversupply. Karena kalau oversupply 1 GB itu bebannya 3 triliun, jadi cukup mahal. Jadi kalau 7 GB itu tahun 2030 bebannya menjadi 21 triliun di PLN. Kenapa itu terjadi? Ya tadi, karena ada kesalahan di proses perencanaan 35.000 megawatt listrik. Ya kan, itu semua sudah tanda tangan. Ternyata kita kena pandemi, ternyata juga industri yang masuk ke Indonesia sekarang industri kreatif yang tidak butuh pabrik dan butuh listrik besar. Jadi itu banyak yang idle. Nah, dicarilah cara-cara bagaimana bisa segera mendayagunakan listrik itu. Problem lain adalah EBT juga menjadi akan tersendat ini karena sudah kelebihan. Tadi saya setuju Mas Sugeng bilang renegosiasi IPP betul. Karena semua 35.000 megawatt itu kan sudah ditandatangani dan harus dibangun. Nah, itu bagaimana men-schedule-nya? Tentu itu bukan barang mudah untuk di-reschedule, tetapi harus dilakukan. Nah, harus memang perencanaan Kementerian SDM punya perencanaan yang cukup panjang, cukup luas soal strategi bagaimana memanfaatkan atau menggunakan listrik yang sudah tersedia. Kemarin kita defisit, sekarang sudah oversupply. Ini seperti apa? Artinya apa? Menteri Bahlil harus segera mencari investor industri supaya listrik itu dipakai. Nah, kalau rakyat mau diapakan tetap harus disubsidi karena tidak mampu. Sekali lagi, data-data untuk itu memang harus terus diupdate. Ini yang bisa saya sampaikan sekarang ini memang meneruskan apa yang disampaikan Mas Sugeng tadi, itu memang harus dilakukan seperti itu. Karena kalau tidak, ya itu tadi bebannya kalau 7 GB 2030 itu 21 triliun, itu cukup besar. Dan bagaimana dengan subsidinya, nah ini juga menjadi persoalan. Itu saja. Pak Agus, apakah ini misalkan saja memang akan dilakukan begitu ya menurut Anda? Apakah usulan ini urgent untuk ditindaklanjuti, Pak Agus? Ya menurut saya jangan dulu, tadi review dulu semuanya. Karena yang menjadi penting sekarang adalah bagaimana apa rencana pemerintah untuk mendayagunakan tahun 2030 7 GB ini listrik. Oke. Kemudian bagaimana tetap harus EBT masuk. Sekarang RUU EBT sedang dibahas dengan tempatnya Mas Sugeng itu untuk dilakukan menjadi sebuah undang-undang. Kalau ini tidak dibereskan, EBT tidak sulit masuk, kecuali EBT-nya itu off-grid, artinya tidak masuk ke jaringan PLN, tetapi langsung ke pengguna. Ya, jadi itu kecil sekali kalau. Nah, artinya harus on-grid. Ketika on-grid itu di rencana undang-undang EBT itu ada power wheeling. Power wheeling itu artinya masuk ke off-grid, nanti masuk ke on-grid, lalu berapa biayanya. Nah, PLN berkesan bahwa lah, saya masih punya kelebihan listrik, kenapa ditambah dengan IPP lagi? Itu yang tadi Mas Sugeng katakan, kita renegosiasi. Karena kalau nanti masuk semua, jualnya kemana? Ini tidak ada. Ya, apakah kita mau ekspor? Karena semua, misalnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu sudah menjelang semua, sudah kelebihan banyak. Nah, ini yang menjadi persoalan. Dulu kita kurang bermasalah, sekarang kita kelebihan bermasalah. Nah, ini ada persoalan memang selain pandemi, itu tadi. Investor yang datang ke Indonesia adalah kebanyakan investor untuk industri kreatif yang tidak memerlukan listrik. Itu. Baik.